Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Anggorokusumo. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode perancangan program mengenai konsep pemrograman berorientasi objek. Di sini saya akan membahas tentang beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengenalan pemrograman berorientasi objek. Pemrograman berbasis objek atau OPP berdasarkan pada konsep objek dan interaksinya. Objek dapat menerima pesan atau message, kemudian mengolah data dan mengirimkan pesan ke objek lain, membentuk interaksi antar objek. Kemudian objek bersifat independen, yang artinya tiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki peran atau tanggung jawab tertentu. Kemudian contohnya yaitu seperti objek 1, 2, 3, 4 yang di dalamnya ada data dan prosedurnya masing-masing. Kemudian ada objek. Apa itu sih objek? Objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian si pemandang. Sebagai segala sesuatu yang ada di dunia adalah objek. Contohnya manusia, bunga, hewan, mobil, meja, kursi, sepeda, kereta, pesawat terbang, dan lain-lain. Setiap sistem terdiri dari objek-objek, atau sistem juga termasuk objek. Kemudian evaluasi dan pengembangan sistem disebabkan oleh interaksi antara objek-objek di dalam atau di luar sistem. Kemudian ada kelas. Kelas itu apa sih? Merupakan template untuk membuat objek, merupakan prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel-variabel dan metode-metode secara umum. Objek atau instance merupakan hasil instansi dari suatu kelas. Proses pembentukan objek dari suatu kelas disebut dengan instantiation. Kemudian ada contoh kelas yang terdiri dari struktur kelas, yaitu seperti nama kelas, atribut, dan metode behavior. Kemudian karakteristik objeknya, atribut, yaitu seperti untuk pada mobil seperti warna, tahun produksi, manufaktur, kecepatan. Kalau contoh lain mahasiswa yaitu ya nama, NIM, kelas, seperti itu. Kemudian ada behavior atau tingkah laku yang isinya acceleration atau turn, direction, stop, brake, dan lain-lain. Kemudian kalau identitas itu ya seperti plat nomor, seperti itu kalau pada mobil. Kemudian atribut itu data yang membedakan antara objek satu dengan yang lain. Contohnya atribut mobil, manufaktur, model, warna, jumlah pintu, ukuran engine, kecepatan, dan lain-lain. Dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Kemudian instance variabel adalah atribut untuk tiap objek dari kelas yang sama. Tiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atributnya sendiri. Jadi tiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda. Kemudian kelas variabel yaitu atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Semua objek mempunyai nilai atribut yang sama. Jadi semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya satu nilai yang value-nya sama. Kemudian tingkah laku. Tingkah laku atau behavior adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh objek dari suatu kelas. Behavior dapat digunakan untuk mengubah nilai atribut suatu objek, menerima informasi dari objek lain, dan mengirim informasi ke objek lain untuk melakukan suatu teks. Dalam kelas, behavior disebut juga sebagai metode. Contohnya mobil, acceleration, stop, turn, brake. Kemudian metode adalah serangkaian statement dalam suatu kelas yang menghandle suatu teks tertentu. Cara objek berkomunikasi dengan objek lain adalah dengan menggunakan metode. Kemudian ada responsibility. Responsibility adalah sebuah kontrak atau sebuah obligasi dari sebuah kelas. Saat sebuah kelas dibuat, semua objek dalam kelas tersebut memiliki keadaan dan tingkah laku yang sama. Saat sebuah kelas dimodelkan, awal yang baik adalah menspesifikasikan responsibilities sesuatu dalam sebuah rumus. Teknik seperti CRC card atau Class Responsibility Collaboration dan Use Case dapat membantu. Kemudian ada konstruksi. Konstruksi adalah proses instansiasi objek dari kelas dilakukan pada operasi khusus untuk sekumpulan instruksi. Konstruktur
menetapkan nilai awal untuk atribut objek baru. Konstruktor biasanya memiliki nama yang sama dengan kelasnya. Pseudocode untuk instansi objek baru seperti create nama objek new nama kelas dalam kurung. Contohnya create mobil atau new mobil dalam kurung. Kemudian ada kata new menunjukkan pembuatan objek baru. Nama kelas diawali dengan huruf besar, contohnya mobil, M-nya besar, siswa, S-nya besar, pendaftaran, P-nya besar, dan lain sebagainya. Kemudian nama objek diawali dengan huruf kecil, contohnya mobil, M-nya kecil, siswa, S-nya kecil, dan lain sebagainya. Konstruksi memungkinkan memiliki parameter yang menginisialisasi atribut dengan nilai spesifik, contohnya create mobil as new car dalam kurung Ford Falcon 4 300 6 biru kosong, atau tidak memiliki parameter objek baru dengan nilai default untuk semua atributnya. Kemudian ada aksesor dan mutator, nilai variabel dari objek tersedia untuk semua operasi di dalam objek tersebut tetapi tersembunyi dari objek luar. Untuk keamanan, operasi objek publik dikenal istilah aksesor dan mutator yang membolehkan objek luar untuk mengakses nilai pada atribut. Aksesor adalah nama operasi yang mengakses nilai. Nama aksesor dimulai dengan kata get seperti get payslip. Kemudian mutator adalah nama operasi yang mengubah nilai atribut. Operasi mutator memungkinkan objek eksternal untuk mengubah nilai yang tersimpan dalam atribut. Nama mutator diawali dengan kata set seperti set pay rate. Kemudian ada visibility. Visibility merupakan kemampuan suatu objek untuk melihat atau menghubungkan dengan objek lain. Kemudian atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat visibility berikut, seperti private dalam atau minus, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan, atau protected kalau disimbolkan sebagai hashtag pagar yang artinya hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian public disimbolkan plus, dapat dipanggil oleh siapa saja. Pengiriman pesan atau messaging, objek-objek bekerja sama dengan mengirimkan pesan dari satu objek ke objek lainnya. Satu objek mengirimkan pesan ke objek lain untuk melakukan sebuah operasi. Suatu objek juga dapat menerima pesan dari objek lain untuk melakukan operasi lainnya. Kunci dalam pemrograman berorientasi objek adalah bahwa setiap objek itu sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas. Jadi ini termasuk interaksi dan komunikasi dengan benda-benda lainnya. Objek mengirim pesan ke objek lainnya. Pesan mungkin menyampaikan informasi tambahan melalui parameter untuk benda-benda penerima. Contoh messaging, mobil yang diparkir di depan rumah hanya sepotong logam yang dengan sendirinya tidak mampu melakukan aktivitas apapun. Pengemudi harus menyalakan mobil, menggunakan rem, dan lain sebagainya. Objek pengetik dapat mengirim pesan mengubah ukuran 20 ke objek huruf untuk mengubah ukuran font. Karakteristik OOP ada 4. Yang pertama abstraksi, yaitu proses penyembunyian kerumitan dari suatu proses untuk permasalahan yang dihadapi. Contohnya, orang hanya perlu berpikir bahwa mobil adalah sebuah objek yang telah memiliki perilaku spesifik yang dapat digunakan sebagai alat transportasi, sehingga dia atau mereka tinggal menggunakan atau mengendarainya tanpa harus mengetahui kerumitan proses yang terdapat di dalam mobil tersebut. Kemudian enkapsulasi atau pembungkusan berfungsi untuk melindungi suatu objek dari dunia luar, sehingga seseorang tidak akan mampu merusak objek yang terbungkus. Objek yang terbungkus dalam suatu kelas, baik data maupun fungsinya, tidak bisa terlihat lagi dirubah pada saat objek digunakan.
Kemudian ada inheritansi. Kelas dapat menurunkan metode-metode dan properti-properti yang dimilikinya pada kelas lain. Kelas yang mewarisi metode dan properti dari objek lain dinamakan kelas turunan. Kelas turunan ini mampu mengembangkan metode sendiri. Kemudian ada polimorfisme, yaitu dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bahasa pemrograman untuk memiliki fungsi-fungsi atau metode yang bernama sama tetapi berbeda dalam parameter dan implementasi kodenya, atau overloading. Kelas turunan dapat menggunakan fungsi yang ada pada kelas pewarisnya dan dapat mengimplementasikan kode yang berbeda dari fungsi pewarisnya. Ini dinamakan overriding. Kemudian tahapan perancangan program berorientasi objek. Yang pertama, identifikasi kelas, atribut, reposability, dan operasi. Kemudian yang kedua, menentukan hubungan antar objek dan kelas. Yang ketiga, perancangan algoritma untuk operasi menggunakan desain struktur. Yang keempat, mengembangkan tes algoritma. Kelebihan pemrograman berorientasi objek yaitu menyediakan struktur modular yang jelas untuk program sehingga bagus digunakan untuk mengidentifikasi tipe data abstrak di mana detail implementasinya tersembunyi. Kemudian mempermudah dalam memelihara dan memodifikasi kode yang sudah ada. Objek yang baru dapat dibuat tanpa mengubah kode yang sudah ada. Kemudian menyediakan framework untuk library kode di mana komponen software yang tersedia dapat dengan mudah diadaptasi dan dimodifikasi oleh programmer. Hal ini sangat berguna untuk mengembangkan GUI. Kemudian resiko kesalahan relatif kecil, terlebih sedikit mengetik. Sintaks juga tidak perlu dihafalkan karena semuanya sudah disediakan. Waktu debugging lebih singkat karena setiap objek tidak perlu didebug setiap kali digunakan. Kemudian ada pemrograman terstruktur versus pemrograman berorientasi objek. Kita bahas pemrograman terstruktur terlebih dahulu. Yang pertama, penekanan pada urutan yang harus dikerjakan atau algoritma pemecahan masalah. Kemudian yang berikutnya, program berukuran besar dipecah-pecah menjadi program-program yang lebih kecil atau modular. Kemudian kebanyakan fungsi atau prosedur berbagi data global. Kemudian data bergerak secara bebas dalam sistem dari suatu fungsi ke fungsi yang lain saling terkait. Kemudian fungsi-fungsi mentransformasi data dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Kemudian ada pendekatan top down dari atas ke bawah. Kemudian kita bahas yang selanjutnya, pemrograman berorientasi objek atau PBO. Yaitu yang pertama, pendekatan lebih pada data bukannya pada fungsi atau prosedur. Kemudian program besar dibagi ke dalam objek-objek. Struktur data dirancang dan menjadi karakteristik dari objek-objek. Kemudian fungsi-fungsi yang mengoperasikan data tergabung dalam satu objek yang sama. Data tersembunyi dan terlindung dari fungsi atau prosedur yang ada di luar. Kemudian objek-objek dapat saling berkomunikasi dengan saling mengirim message atau sama lain. Kemudian pendekatan adalah bottom up, dari bawah ke atas. Mungkin sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.